셋, 별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama aku Salma Nafizah Harfiani, NPM 17071102027. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin nih tentang core principle of coaching di dalam business coaching. Tapi sebelum masuk ke pembahasan tersebut, aku bakal ngejelasin dulu apa sih yang dimaksud sama coaching itu. So keep watching and let's get started. Nah, jadi coaching itu merupakan proses atau kegiatan untuk membuka potensi diri seseorang demi memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai sebuah tujuan atau goals yang ingin mereka capai. Nah, terus juga ada nih wawasan umum mengenai coaching. Jadi, coaching itu dilakukan secara one by one, yaitu dilakukan oleh dua belah pihak, antara coach atau pelatihnya dengan coachee atau klien atau seseorang yang dilatihnya. Coaching juga dilakukan repetition, artinya dilakukan secara berulang. Jika dilakukan secara berulang, berarti coaching ini akan take times atau membutuhkan waktu yang paling lama. Dan minimal dilaksanakan selama 6 bulan untuk dapat menghasilkan hasil yang maksimal dari coaching tersebut. Dan coaching itu identik juga dengan writing and drawing, sehingga dalam pelaksanaan coaching ini memerlukan alat tulis. Selain itu juga coaching itu begin with positive mindset dan menggunakan empowering communication. Coaching itu harus ada appointment atau harus ada perjanjian dalam mengambil jadwal untuk melakukan coaching di antara coach dengan coachingnya itu sendiri. Nah, wawasan umum coaching yang terakhir itu kita harus start with good willingness on both sides. Jadi di antara kedua belah pihak, baik coach atau coachingnya sama-sama memiliki ketersediaan untuk melaksanakan coaching. Nah, setelah membahas tentang coaching, selanjutnya akan ada core principle of coaching di dalam business coaching. Ada 4 poin yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah cooperation. Cooperation ini adalah proses membangun kerjasama atau kemitraan antara coach dengan coachingnya, yang dimana ini posisinya bukan sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai sama-sama seseorang yang ingin membangun bisnis dan mencapai tujuan atau visi dari bisnis tersebut. Nah, poin yang kedua adalah listening, di mana much more listening more than talking. Jadi berbeda dengan training ya. Kalau di training itu pasti seorang trainernya itu dia akan lebih banyak talking dibanding listening. Sedangkan di dalam coaching ini kasusnya pasti coach akan lebih banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Tujuannya sendiri adalah untuk memberikan fasilitas pemikiran coachingnya itu sendiri. Jadi tujuannya sendiri ini agar seorang coach dapat mendorong coachingnya untuk menyuarakan pemikiran terbaiknya terhadap usaha yang sedang dia bangun. Coach yang banyak bersuara atau banyak berbicara, sedangkan coach yang banyak mendengarkan, itu tujuannya agar seorang coach dapat memberikan rekognisi yang tepat terhadap keinginan dari coachee tersebut dalam membangun usaha atau bisnisnya. Nah, poin selanjutnya adalah asking. Jadi much more asking rather than giving advice. Nah, cirinya tuh apa sih? Jadi berbeda dengan mentoring. Jadi di dalam coaching ini tidak banyak memberikan advice atau nasihat, lebih banyak bertanya, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan apresiatif, mendorong coachee untuk melanjutkan usahanya, mengingatkan coachee tentang bisnis atau visi atau tujuan perusahaannya. Dengan begitu, coach sama dengan telah memfasilitasi coachingnya untuk menyuarakan apa keinginannya. Jadi sehingga pertanyaan pertama dalam coaching ini adalah bagaimana kondisi saat ini, bagaimana kondisi perusahaan saat ini, dan bagaimana kondisi perusahaan atau bisnis yang diharapkan. Dan poin terakhir atau poin keempat adalah focus, di mana focus on goals rather than problems. Jadi kita lebih fokus kepada goalsnya, tujuannya, daripada problems atau mungkin kendala-kendala yang terjadi di masa lampau. Coaching is actually a conversation on basic goals. Coaching is focus on the goals, not to the past, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Coach dengan coachee sama-sama membangun usahanya dan sama-sama memfokuskan usahanya bagaimana di masa depan. Sehingga dalam fokus ini, antara coachee dan coachee avoid the background atau menghindari kesalahan-kesalahan di masa lampau dan lebih
fokus pada pengembangan serta penyempurnaan kebaikan untuk bisnisnya di masa depan. Nah, dengan demikian juga antara coach dan coachee itu bring energy to achieve goals, sama-sama membawa energi untuk meraih goals atau tujuan yang diharapkan di masa depan. Itu mengenai fokus. Jadi ya intinya kita itu harus fokus kepada goals atau tujuan kita daripada kesalahan-kesalahan di masa lampau atau problems yang ada di masa lampau. Nah, selanjutnya ada mengenai methodology of goal achievement. Yang pertama itu dimulai dari bagaimana seorang coach dapat memetakan person stat dan desire stat terhadap klien atau coachingnya. Nah, itu dapat berupa pertanyaan seperti bagaimana kondisi bisnisnya pada hari ini, bagaimana penjualannya pada minggu ini, lalu berapa mungkin profit margins-nya, dan berapa jumlah karyawannya, serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Tujuannya itu sendiri berkaitan dengan desire stat ya. Jadi tujuannya bagaimana coach dan coach itu membangun visi bisnis atau perusahaan itu di masa depan atau ke depannya. Nah, yang kedua ini, coach dapat mengajukan pertanyaan apresiatif yang digunakan untuk mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan dalam seorang coach atau klien meraih desire stat tersebut. Lalu setelah melewati proses identifikasi beberapa hal, maka seorang coach dapat memberikan rekognisi yang tepat terhadap perusahaan atau bisnis dari coach atau kliennya itu sendiri. Nah, begitulah mengenai metodologi of goals achievement secara singkat. Nah, itu mungkin beberapa hal mengenai coaching, core principle of coaching di dalam bisnis coaching, serta methodology of goal achievement yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf. Apabila ada perkataan yang kurang mengenangkan juga mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton.